Selamat pagi menjelang siang, para netizen, para Soekarno Muda, dan teman-teman di luar sana yang mengikuti channel kita di IG Live kali ini. Hari ini, tanggal 10 November 2020, hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, luar biasa. Nah, tapi selain Hari Pahlawan, hari ini juga ada hari yang diperingati dan sudah sepantasnya dan penting untuk kita peringati, yaitu sebagai Hari Ganevo. Ya. Saya Mikan Sugandi dari Sivitas Akademika Universitas Bung Karno bersama rekan saya Pak Salomon di sini atau Bung Sam. Kita akan membahas tentang Hari Ganevo, apa itu Ganevo dan segala sesuatu bertentang Ganevo. Karena ini penting untuk diketahui juga, karena ini adalah bagian dari sejarah. Ya enggak? Ini yang dikatakan di tema kita yaitu apa tadi? Sejarah yang hampir terlupakan. Bagian sejarah yang hampir terlupakan. Ini tema kita hari ini, ya ini yang kita bahas tentang Ganevo. Baik, bersama saya ada narasumber kita kali ini, Pak Salomon. Pak Salomon ini, atau saya biasa manggil Bung Sam ya. Pak Salomon ini adalah dosen ajaran Bung Karno. Betul sekali. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah bisa hadir, Pak Salomon. Ya, dia adalah dosen ajaran Bung Karno, itu merupakan mata kuliah wajib di Universitas Bung Karno. Nah, silakan Pak Salomon, mungkin bisa memperkenalkan diri, sedikit background tentang Anda di UBK dan bagaimana. Silakan Pak Salomon. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Wikan yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Ini saya mengapresiasi karena mudah-mudahan kehadiran saya di sini memberikan hal positif. Saya nama lengkapnya adalah Salomon Andreas Mesak Babis. Saya kelahiran tahun 80. Saya berasal dari daerah Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT. Dan saya menamatkan S1 tahun 2008 di Universitas Bung Karno. Lalu S2 saya di Universitas Indonesia tahun 2015. Mungkin itu saja. Baik, perkenalan. Terima kasih. Terima kasih Bung Sam. Nah, sebelum kita membahas tentang yang lebih berat tadi, saya mau tanya nih Bung Sam. Pak Salomon ini kan di UBK lebih akrab dipanggil dengan Bung Sam. Oh, ya enggak? betul, Nah, betul. panggilan Bung ini kan kalau di UBK sudah biasa memanggil Bung, dan juga para pendiri bangsa biasa dipanggil Bung juga. Oke. Nah, ini panggilan Bung ini apakah terinspirasi dari Bung Karno nih? Atau bisa ceritakan sedikit tentang istilah Bung ini? Ya. Silakan, Bung Salomon. Ternyata Mas Wikan ini mengamati juga ya. Oh iya dong. Panggilan-panggilan, ya memang kebanyakan mahasiswa, teman-teman dosen itu memanggil saya dengan sebutan Bung, dan saya juga tidak tahu mengapa sampai mereka memanggil saya seperti demikian. Tapi kata Bung ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang, Mas Wikan. Oh ya? Iya. Bisa ceritakan kira-kira bagaimana tuh? Jadi kata Bung ini sebenarnya ini dicetuskan oleh Bung Karno sekitar tahun 1920-an. Tahun 20-an? Ya. Sebelum Indonesia merdeka. Wih. Itu dalam pertemuan-pertemuan resmi kelompok-kelompok nasionalis itu Soekarno mencetuskan untuk sebuah sapaan bagi kalangan nasionalis dengan sebutan Bung. Nah, sebutan Bung ini sebenarnya pertama itu untuk dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir itu sekat-sekat perbedaan sapaan yang biasa yang kebanyakan dipakai dalam tradisi masyarakat Indonesia. Misalnya kalau orang Sunda panggilnya AA. Kalau orang Jawa Mas. Betul kan? Betul. Nah, kalau orang NTT misalnya Nyong. Oh iya Nyong. Nyong atau Kakak. Atau orang Flores ada Kain. Ada banyak berbagai istilah ya, panggilan-panggilan itu. Ada kalau di Sumatera mungkin ada juga yang menyebutnya
Abang, Uda, dan macam-macam itu, Ajo, di Pariaman. Dalam nuansa kebangsaan untuk pada masa itu, sapaan Bung kemudian dicetuskan oleh Bung Karno sebagai upaya untuk menyamaratakan status sosial bagi semua kalangan nasionalis. Oh, jadi meminimalisir katakanlah status sosial dalam secara feodal gitu ya? Dan panggilan-panggilan kedaerahan yang mungkin dalam tanda petik bisa membangkitkan semangat kedaerahan yang lebih tinggi daripada semangat kebangsaan. Jadi lebih kepada kerangka semangat kebangsaan. Iya, betul. Istilah ini pada tahun itu sebelum Sumpah Pemuda berarti ya? Sebelum Sumpah Pemuda, dan kemudian sapaan Bung itu menjadi familiar di kalangan kaum nasionalis sebagai simbol sapaan kepada kaum intelektual muda, kaum nasionalis di era itu, Mas Wika. Pada saat itu. Dan kalau seandainya sekarang masih banyak juga yang menggunakan sapaan itu dan banyak yang memanggil saya dengan sebutan itu, ya saya mensyukuri aja. Artinya mereka punya pemahaman sejarah yang tinggi terkait sapaan Bung itu atau bahasa Bung itu. Oh begitu ya. Itu sama juga seperti Kopiah ini. Oh ya. Kopiah ini dicetuskan oleh Soekarno sebagai simbol nasionalisme. Simbol nasionalisme. Bukan simbol agama, bukan. Ya. Simbol nasionalisme, dan ini dalam rangka untuk mensamaratakan kedudukan kaum Indonesia di era itu di dalam membangkitkan sebuah spirit kebangsaan. Oh, jadi kayak istilah Bung itu, Kopiah itu adalah dicetuskan Bung Karno sebagai pemersatu ya. Meningkatkan semangat nasionalismenya, rasa kebangsaan Indonesia ya. Bahasa simbolik. Bahasa simbolik ya. Dan itu ternyata jauh sebelum Sumpah Pemuda. Jauh sebelum itu. Luar biasa sekali. Nah sekarang udah jelas kan kenapa istilah Bung itu dicetuskan Bung Karno kan? Ya. Ya. Terima kasih di penjelasannya Bung Salomon. Sama-sama. Iya. Nah sekarang kita mulai memasuki mengenai apa yang diajarkan atau mata kuliah diajarkan oleh Bung Sam ini. Yaitu mata kuliah ajaran Bung Karno nih. Pertama saya pengen tahu nih, kami pengen tahu semua di sana, terutama ya teman-teman yang di luar UBK ya. Ini perlu tahu nih, apa sih mata kuliah ajaran Bung Karno itu, dan sekalian dijelaskan juga seberapa pentingnyakah mata kuliah ABK ini, karena di UBK ini pertama, mata kuliah ajaran Bung Karno itu cuma ada di Universitas Bung Karno. Iya, betul sekali. Hanya ada di Universitas Bung Karno. Kedua, mata kuliah ajaran Bung Karno ini mata kuliah wajib. Betul. Sampai kalau nggak salah 4 semester ya. Betul. Nah, apa sih ajaran Bung Karno atau mata kuliah ajaran Bung Karno itu, dan seberapa pentingnyakah mata kuliah ini sehingga menjadi mata kuliah wajib? Oke. Silakan Bung Sam. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik nih. Pertama, saya mulai dari kenapa disebut ajaran. Ya. Ajaran Bung Karno, bukan ilmu. Bukan ilmu? Ya. Kenapa disebut ajaran? Bukan Ajaran ilmu. Bung Karno ya. Nah, ini menarik nih. Nah, disebut ajaran karena yang dipelajari adalah segala hal yang berkaitan dengan apa yang dilahirkan oleh Soekarno. Ya. Jadi di dalam ajaran Bung Karno kita mempelajari segala hal, segala sesuatu lah ya. Ya, yang dilahirkan oleh Soekarno. Ya. Namun apa yang dilahirkan oleh Soekarno ini semuanya itu bermanfaat atau diperuntukkan bagi bangsa dan negara. Ya. Oleh karena itu sebutan menjadi ajaran Bung Karno dan bukan ilmu itu karena ada korelasi antara kita mempelajari segala hal yang berkaitan dengan atau pembelajaran yang berkaitan dengan Soekarno, yang dimana semua itu berfungsi bagi negara. Oh. Itulah kenapa disebut ajaran. Ajaran bukan ilmu ya? Bukan ilmu. Bukan ilmu ya? Iya. Ilmu. Oh iya, berarti itu Bung Karno kan pasti banyak pemikirannya. Banyak. Terus sangat banyak Mas Wika. Dan luar biasa sekali Bung Karno juga menulis. Iya. Ya kan? Ya. Dan juga beliau berpidato. Jadi bisa dikatakan seluruh konsep-konsep beliau itu terdokumentasi dengan baik ya. Iya, betul. Gitu. Dan disitulah semua
hal yang menjadi konsepsi pemikiran Soekarno itu dijadikan sebagai sebuah ajaran. Jadi artinya itu memang bisa dipelajari kan? Iya, betul. Dan dalam bentuk yang sudah terstruktur sehingga mudah dipelajari, dipahami ya. Betul, Mas Wikan. Dan konsep-konsep ini juga sampai saat ini itu juga sangat-sangat berguna, bermanfaat dalam hidup bernegara dan berbangsa di Indonesia ini. Betul sekali Mas Wikan. Dan seperti saya pernah mengatakan bahwa Soekarno adalah Indonesia, Indonesia adalah Soekarno. Maka kalau kita mau memahami Indonesia, tentu kita perlu juga memahami Soekarno. Nah, disinilah kemudian UBK itu memiliki sebuah mata kuliah wajib, yaitu ajaran Bung Karno, di mana kita terima dalam 4 semester. 4 semester ya? 4 semester. Nah, di semester 1 kita mempelajari tentang ajaran Bung Karno 1, yang mana intinya atau isi dari ajaran Bung Karno 1 itu adalah membahas mengenai biografi Bung Karno dari lahir sampai meninggal. Ya. Jadi lebih kepada riwayat hidup beliau sendiri ya. Hidup beliau sendiri. Iya. Nah, lalu masuk ke ajaran Bung Karno 2. Di dalam ajaran Bung Karno 2 itu kita mempelajari 2 konsepsi pemikiran Bung Karno mengenai 1, nasionalisme atau persatuan nasional. Yang mana ajaran itu dikeluarkan Soekarno pada tahun 1926. 1926 ya? Ajaran itu dikeluarkan oleh Soekarno dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang mengelitik beliau waktu itu mengenai bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, di dalam tulisan itu dia menjelaskan mengenai konsepsi pentingnya persatuan nasional dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Jadi di tahun itu Soekarno sudah mengatakan Indonesia hanya bisa merdeka kalau terbangun sebuah persatuan. Dan itu dari tahun 26 sudah disampaikan. Dan itulah yang kemudian Soekarno menjadikan itu sebagai pegangan konsep dalam membangun persatuan nasional mewujudkan Indonesia merdeka. Iya. Nah, berikutnya adalah ajaran Bung Karno yang kita pelajari di ABK 2 itu adalah Pancasila. Pancasila itu murni adalah konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno tahun 1945 di dalam rapat BPUPKI. Yang tanggal 1 Juni itu ya. BPUPK ya. BPUPK. Di sana konsepsi Pancasila itu dimunculkan oleh Soekarno sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam kehidupan atau yang menjadi pertanyaan utama masyarakat waktu itu atau tim BPUPK mengenai apa dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Nah, Soekarno menawarkan tuh dasar yang paling ideal untuk Indonesia Merdeka adalah Pancasila. Yang beliau sampaikan pada waktu itu ya. Nah, masuk lagi di ajaran Bung Karno 3 Mas. Itu di semester 3 itu kita mempelajari mengenai 3 konsepsi pemikiran Bung Karno mengenai 1, manifesto politik. Manifesto politik. Manifesto politik itu adalah sebuah ajaran yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk menjawab pertanyaan bagaimana membangun atau mewujudkan Indonesia, negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sesuai dengan amanat proklamasi. Nah, di situ Soekarno menjelaskan manifesto politik. Lalu masuk ke konsepsi keempat, Soekarno mengenai Trisakti. Trisakti itu adalah sebuah konsep pemikiran Soekarno yang dikeluarkan pada tahun 1964 untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana membangun sebuah nation yang kuat, bangsa yang kuat atau negara yang kuat. Bagaimana membangun kebangsaan kita ya. Dan yang kelima, kita mempelajari konsepsi Bung Karno mengenai berdikari. Yaitu di atas kaki sendiri. Kalau kepanjangannya adalah berdiri di atas kaki sendiri. Yaitu suatu konsep yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia bisa berkontribusi bagi kehidupan tatanan dunia yang lebih baik. Nah, di situ dijelaskan di konsepsi Bung Karno mengenai berdikari. Nah, kalau kita mempelajari itu, kita akan menemukan jawaban terhadap 5 pertanyaan itu. Jadi
suatu konsep negara kita itu memang sudah terkonsep oleh Bung Karno dari dulu ya. Sudah. Dari tahun 26 itu dia sudah menyiapkan konsep-konsep itu. Betul, Dan itu masih bisa dibilang up to date sampai saat ini ya. Ya, benar sekali Mas Wikan. Gitu. Sangat up to date sekarang sampai dengan saat ini. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang ajaran Bung Karno 4 di semester 4, itu kita mempelajari tentang bagaimana aplikasi dari konsepsi Soekarno itu dalam 9 dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, berarti tidak hanya konsepnya ya, tapi implementasinya juga dijelaskan, dipelajari juga ya. Dalam dimensi politik, mengenai sistem tata negara berdasarkan konsepsi Bung Karno, dalam bidang hukum mengenai bagaimana hukum dikonstruksi untuk rakyat, bukan rakyat dikonstruksi untuk hukum. Ya. Nah itu kan pola pikir yang berbeda mengenai hukum. Iya betul, dua persepsi yang berbeda itu. Dan dalam sosial budaya, bagaimana budaya dalam konsep Soekarno diterapkan dalam pengembangan budaya nasional. Ya. Nah itu dalam teknik, dalam hubungan internasional. Berarti untuk implementasinya pun ada sistematika dan pembelajaran. Ya, betul sekali. Ajaran sendiri ya. Makanya itu ya. Ya, makanya ajaran Bung Karno ini menurut saya penting banget. Penting ya. Penting. Nah, tadi kan Mas Wikan bertanya seberapa penting sih? Seberapa penting ya? Iya, benar kan? Iya. Ajaran Bung Karno. Iya. Bagi kehidupan nasional kan? Iya. Nah, saya kalau seberapa penting Mas Wikan, saya mau mengatakan begini. Ibaratnya begini, kalau tumbuhan itu pasti membutuhkan sinar matahari. Ya betul. Untuk sebuah proses fotosintesis, untuk kelangsungan hidup. Betul. Demikian pula tubuh itu membutuhkan energi matahari untuk metabolisme. Betul. Nah, kalau menurut saya seberapa penting ajaran Bung Karno bagi pemuda, generasi muda khususnya. Itu ibaratnya ajaran Bung Karno itu penting bagi pemuda-pemuda yang berada di persimpangan jalan pengabdian. Persimpangan jalan pengabdian. Apa bisa dikatakan ketika generasi muda sedang butuh aktualisasi dan mencari jati diri gitu? Benar sekali Mas Wika, itu yang saya maksudkan. Jadi ajaran Bung Karno itu memang sangat penting bagi pemuda-pemuda yang berada di persimpangan jalan. Saya ibaratnya begitu Mas Wika. Kebutuhan atau sepenting apa sih ajaran Bung Karno menurut saya di situ. Karena biasanya di persimpangan itu kalau orang kebingungan, nah disitulah butuh pegangan dulu. Dan ajaran Bung Karno menjadi satu ajaran yang penting ketika itu. Iya. Nah ini menarik ya berarti teman-teman juga patut mengetahui juga nih, terutama yang generasi muda. Iya. Berarti kalau memang memiliki satu ketertarikan, minat tentang bagaimana ajaran Bung Karno dipelajari dan diimplementasikan, berarti tempat yang tepat adalah bergabung di Universitas Bung Karno ya. Nah, karena silakan. Sedikit saya mau menambahkan. Silakan. Kalau berbicara tentang ajaran Bung Karno itu, kenapa dia kemudian menurut saya penting? Pertama, tentu dengan mempelajari ajaran Bung Karno kita belajar sejarah. Nah, belajar sejarah mungkin sudah santer ya terminologi yang sering Soekarno katakan ya. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas merah. Betul. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena kalau engkau meninggalkan sejarah, Anda akan hidup dalam kegelapan, ibaratnya kerak dalam kegelapan. Itu terminologi yang Soekarno sering menggunakan. Jangan meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, pertama mempelajari sejarah. Terkhusus sejarah mengenai kepemimpinan atau kepribadian Bung Karno. Yang tentu tadi sudah dijelaskan, memahami Bung Karno tentu berdampak pada memahami secara lebih sempurna Indonesia. Atau memahami Indonesia dari
pandangan atau persepsi Bung Karno itu penting. Penting juga ya. Penting juga. Nah, yang kedua, kalau kita belajar ajaran Bung Karno, saya melihat bahwa kita terkonstruksi sebuah pola pikir baru. Pola pikir baru. Pola pikir baru. Jadi kalau kita mempelajari Bung Karno, kita bisa mendapatkan varian lain dari kerangka berpikir. Varian lain dari suatu kerangka berpikir ya. Misalnya begini Mas Vika. Menarik nih. Kalau kita belajar atau memahami sejarah dari Thomas Aquinas atau Agustinus, itu kita akan memiliki pola kerangka berpikir idealis transendental. Karena dia filsuf. Ya, seorang filosof. Pemikir di bidang. Filosof di bidang itu ya. Kalau kita mempelajari Karl Marx, maka tentu kita akan memiliki kerangka pemikiran materialisme dialektis. Karl Marx ya. Kalau kita berbicara atau kita belajar Adam Smith misalnya. Adam Smith, itu kita akan memiliki kerangka pemikiran materialis, idealis, tapi juga konsumeristik. Nah, dengan mempelajari sejarah tokoh-tokoh atau orang-orang itu, kita tentu memiliki pola pikir berbeda. Nah, dengan mempelajari Bung Karno pula, kita memiliki sebuah kerangka pemikiran. Dan kerangka pemikiran yang dimiliki, yang dengan mempelajari Bung Karno, saya miliki kerangka pemikiran itu adalah kerangka pemikir holistik komprehensif. Kerangka pemikiran holistik komprehensif. Ini menarik ya. Nah, saya mau tanya dengan Bung Sam nih dari penjelasan ini. Kira-kira setuju juga ya dengan pendapat saya ini? Koreksi saya kalau salah. Jadi gini, dari apa yang tentang pentingnya ABK ini, saya bisa sedikit berkesimpulan bahwa ajaran Bung Karno ini, terutama untuk generasi muda ya, apalagi di persimpangan tadi. Berarti ini merupakan bagian yang bagus sekali untuk mental and character building. Oh, benar sekali. Jadi sebagai sebuah revolusi mental gitu, nation mental and character building. Benar sekali Mas Vikan. Jadi dengan kemudian kita memiliki sebuah kerangka berpikir yang kita pelajari. Nah, ini berarti kita memiliki varian kerangka berpikir yang lain. Kita memperkaya kerangka berpikir kita kan? Dengan mempelajari Bung Karno. Dan di situ kemudian dengan kerangka berpikir itu kemudian kita memiliki konsepsi pribadi yang mampu membawa kita kepada pembangunan karakter pribadi kita sendiri. Nah, disinilah kemudian karakter, kalau kita konsisten dengan pemikiran Bung Karno, akan terbangun yang disebut nation and character building. Kita tahu Soekarno itu tokoh nasionalis yang memiliki kontribusi paripurna terhadap negara. Kontribusi paripurna terhadap negara. Nah, di sini tentu kita akan terbangun sebuah kerangka karakter yang mampu berkontribusi bagi negara juga tentunya. Wow, makin menarik sih. Baik, terima kasih penjelasannya Bung Sam. Nah, ini berkaitan dengan hari ini Bung Sam, di mana kita memperingati sebagai Hari Ganevo. Ganevo tentu secara umum adalah suatu peristiwa yang kenapa diperingati? Tentu ada suatu peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal dulunya itu. Nah, secara umum kita memperingati hari ini sebagai Hari Pahlawan, ya, peringatan tentang pertemuan Surabaya dan sejarahnya. Itu tentu wajib kita lakukan, wajib kita peringati, wajib kita pelajari. Nah, tapi juga Hari Ganevo. Nah, bisa nggak? Bisakah Bung Sam memberi penjelasan apa sih itu Ganevo dan kenapa sampai perlu kita peringati? Silakan Bung Sam. Berbicara tentang Ganevo, Mas. Saya sambil minum ya. Boleh. Oke, silakan lagi Bung Sam.
berbicara tentang Ganepo Mas Wika. Ya. Ganepo ini tentu segala hal yang dilakukan oleh Soekarno itu memiliki latar belakang. Latar belakang. Nah, Ganepo ini adalah sebutan dengan kata lain itu Games of the New Emerging Forces. Games of the New Emerging Forces. Ini adalah sebuah kompetisi atau olahraga internasional. Iya, kalau kita melihat dari namanya Games, biasanya adalah suatu pesta olahraga. Ya, seperti Asian Games gitu ya. Betul Mas Wika. Oke, silakan. Kompetisi internasional, kompetisi olahraga internasional yang digagas oleh Bung Karno pada tahun 62. Tahun kedua ya? 62. Sebenarnya latar belakangnya adalah ketika di tahun 62 itu Soekarno dalam sebuah upaya untuk memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, Soekarno itu mengusulkan untuk Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Tahun 62. Tahun 62. Kalau nggak salah pada tahun itu Asian Games Indonesia di Indonesia ya, pada waktu itu ya. Betul. Oke. Nah, silakan. jadi itu hasil perjuangan yang yang cukup panjang, Mas Wika. Sampai bisa menjadi tuan rumah. Bisa menjadi tuan rumah. Negara baru merdeka 20 tahun kurang. Iya. Dalam kondisi yang baru. Iya, masih baru, negara baru kita. Tapi mau mengambil andil dalam menyelenggarakan Asian Games. Iya. Tapi itu Asian Games itu kemudian direstui oleh semua teman-teman bangsa-bangsa yang lain. Dan akhirnya kita boleh menjalankan Asian Games. Dipercaya kita menyelenggarakan itu ya. Di tahun 62 itu. 62 ya. Nah, ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi kemudian kenapa Ganepo itu dilakukan adalah ketika itu Soekarno tidak sempat ataupun mendiskualifikasi Israel dan Taiwan dalam ajang kompetisi Asian Games. Oh, berarti negara Israel dan Taiwan tidak diundang? Tidak diundang dalam kegiatan itu. Dan itu menyebabkan KOI atau Komite Olimpiade Internasional itu sebagai organisasi yang memayungi Asian Games itu melakukan kritik terhadap Soekarno. Dianggap oleh Soekarno ikut-ikutan berpolitik dalam olahraga. Nah, kenapa pada waktu itu Soekarno atau Bung Karno ini tidak mengundang Israel atau Taiwan? Nah, kalau saya melihat secara politis, itu memang dinamika politik. Pertama, Soekarno itu sudah sangat memiliki konsepsi menentang kolonialisme di muka bumi. Dan Israel waktu itu menjadi bagian dari bangsa yang melakukan koloni menurut Soekarno terhadap wilayah Palestina. Oh, iya. Dan karena Soekarno mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana menjadi konsep dia bahwa menghapus penjajahan di muka bumi, maka dia menentang kehadiran Israel dalam organisasi tersebut. Sebaliknya dia mengundang Palestina ikut dalam Ganepo. Palestina diundang, Israel tidak. Padahal Palestina waktu itu kan belum ya sah menjadi sebuah negara organisasi internasional. Iya, belum ikut apapun juga dalam satu organisasi internasional seperti IOC atau KOI tadi ya. Nah, di sini ketahuan secara politik Soekarno memiliki komitmen untuk mendukung Palestina dalam kemerdekaannya dan menentang Israel yang melakukan kolonisasi terhadap wilayah Palestina. Demikian pula Taiwan juga ya? Taiwan Soekarno tidak sempat mengundang karena satu, Taiwan itu tidak ada hubungan diplomasi dengan Indonesia. Sebaliknya, yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia adalah Tiongkok.
Iya, iya, iya. atau RRC dulu ya. ya. Nah di situ kemudian Soekarno mengundang Tiongkok, Taiwan tidak diundang. Disitulah menjadi polemik yang kemudian KOI atau Komite Olimpiade Internasional ini atau IOC, ya, dia melakukan diskualifikasi, mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan itu. Berarti karena inilah akhirnya Indonesia dikeluarkan dari IOI. Dan itu memang dalam sejarah dunia. Dalam sejarah dunia ada ya. Dikeluarkan dari sebuah organisasi olahraga. Dan inilah yang menjadi lahirnya Ganevo itu. Dan benar Mas Wikan, begitu keluar Soekarno langsung memiliki konsepsi karena dia memiliki konsepsi untuk membuat Ganevo karena menurut dia KOI itu sudah menjadi bagian dari kapitalisme. Oh, dalam pandangan Bung Karno bagian dari kapitalisme ya? Kapitalisme yang hendak melakukan kolonialisme dalam bentuk baru ya? Iya. Oleh karena itu, artinya negara-negara yang ada di KOI itu adalah kekuatan-kekuatan negara-negara koloni yang masih memiliki nafsu untuk menjajah bangsa lain. Dalam bentuk lain tapi maka disebut neokolonialisme. Makanya kemudian Soekarno menggagas Ganevo, Games of the New Emerging Forces yaitu organisasi yang atau sebuah pekan olahraga internasional yang mengakomodir kepentingan semua negara-negara yang baru merdeka. Ya, seingat saya dari catatan sejarah itu pada masa itu banyak negara-negara yang baru merdeka ya pada waktu itu, baru lepas dari kolonialisasi. Ya, betul Mas Wika. Jadi negara-negara yang banyak dijajah atau dikolonialisasi oleh terutama negara-negara Eropa ya, itu banyak yang baru merdeka ya. Dan Soekarno ini kan memang sudah dikenal di dunia internasional itu sebagai pejuang kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu konsepsi yang dia tawarkan dengan Ganevo itu relevan sebenarnya dengan upaya dia untuk meminimalisir penjajahan baru. Berarti pada waktu itu Bung Karno udah waspada ya terhadap neokolonialisme ini. Betul sekali Mas Wika. Iya. Salah satu cara dengan Ganevo itu ya. Wah, luar biasa sekali. Gak nyangka karena ceritanya panjang juga ya kenapa ada Ganevo ya. Benar Mas Wika. Iya. Sejarahnya lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Ini kan perlu diketahui ya Mas Wika. Iya, ini perlu kita karena jarang sekarang kadang-kadang cuma tahu. Saya tahu ada satu produk yang mereknya Ganevo juga, cuma orang nggak tahu Ganevo itu apa. Gitu. Gitu. Tapi terutama mungkin generasi yang sekarang juga nggak tahu Ganevo itu apa. Benar. Tapi ternyata bagian sejarah besar dari bangsa kita ya. Iya. Pada masa itu kan menyelenggarakan suatu pesta olahraga nggak gampang kan? Gampang. Butuh biaya besar, teknis yang sangat rumit. Indonesia 2014 ASEAN Games itu suatu kerja yang setahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Ya enggak? Nah, pertama saya mau tahu nih, tentang Ganevo ini disampaikan juga nggak di dalam ajaran Bung Karno, mata pelajaran Bung Karno? Tentu, Mas. Tentu ya. Iya, tentu Mas Wikan. Di dalam terutama di ABK 1 mengenai apa saja yang dilakukan oleh Soekarno dalam biografi beliau itu ya. Betul. Termasuk ini dan yang kedua dalam ajaran Bung Karno 3 dan 4 berkaitan dengan ajaran Bung Karno, bagaimana Soekarno dalam konsepsi Bung Karno dalam dimensi internasionalisme. Oh iya, jadi kiprah dalam percakapan politik dunia dalam hal ini ya. Bisa dikatakan, mungkin koreksi saya kalau salah. Saya pernah lihat juga literatur, jadi Bung Karno memiliki konsepsi politik yang berbeda mengenai pesta olahraga. Kalau KOI atau IOC, Komisi Olimpiade Internasional, mengatakan bahwa olahraga harus lepas dari politik. Oke, betul. Tapi Bung Karno mulai pemikiran beda. Olahraga itu sebagai alat politik. Ya. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya begini, itu adalah sebuah tanggapan Soekarno terhadap tanggapan Soekarno terhadap KOI itu sendiri. Iya. KOI itu
ketika Soekarno mengeluarkan Israel dengan Taiwan untuk tidak ikut dalam kompetisi karena melakukan kolonialisasi, dan Taiwan yang tidak membangun hubungan diplomasi dengan Indonesia, lalu diprotes bahwa Soekarno itu melibatkan politik dalam olahraga. Padahal ya games, nggak usah campur dengan politik. Dan kompetisi itu murni mencari juara. Ya, olahraga ya, sebagai kompetisi olahraga ya. Betul. Nah, Soekarno kemudian menanggapi itu, ya sebenarnya KOI juga berpolitik dalam ajang olahraga sebenarnya. Ya. Oh, mereka berpolitik juga. Mereka berpolitik juga. Makanya nggak usah istilahnya bahasa kita itu berdebat atau apa? Iya, mengenai itu. Berarti itu hanya satu reaksi Bung Karno terhadap KOI itu sendiri ya? Karena KOI juga melakukan sebuah politisasi di dalam dunia olahraga, makanya Soekarno menanggapi dengan hal yang sama supaya balance. Karena beberapa event olahraga juga KOI tidak melibatkan negara-negara yang merdeka. Begitu. Oh, berarti KOI melakukan hal yang sama sebelumnya. Benar, Mas Wikan, dalam sejarahnya ya. Iya. Jadi tanggapan Bung Karno tentang hal ini adalah sebagai penyeimbang juga ya. Iya, benar. Terutama jadi bisa dikatakan menurut saya, koreksi saya kalau salah ya. Jadi bisa dikatakan dengan adanya Ganevo ini dari apa yang Bung Karno lakukan pada waktu itu adalah untuk mempunyai posisi yang berimbang terhadap negara-negara yang baru ini. Kekuatan-kekuatan emerging forces, the new emerging forces ini. Ya enggak? Ya, betul. Karena juga IOC atau KOI ini sudah melakukan hal yang sama terhadap negara-negara baru. Iya. Dengan sinilah kemudian ini Mas Wikan, jadi Soekarno merubah pola pikir. KOI dia pola pikir yang dia pahami bahwa politik ya itu menjadi satu kesatuan dengan olahraga ya. Nah, ini yang tadi saya bilang Mas Wika, Soekarno itu memiliki sebuah kerangka berpikir yang holistik. Oh iya yang tadi Anda sampaikan ya, ABK. Jadi Soekarno itu dia tidak memutus hubungkan antara satu item dengan item yang lain. Dia memiliki kerangka berpikir. Mas Wika, ini contohnya begini. Soekarno pernah mengatakan dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan tubuh. Nah, konsep itu adalah kerangka pemikiran Soekarno yang holistik, di mana dia tidak memisah-misahkan. Semua satu Indonesia. Kalau ada di antara satu bagian dari kita itu sakit, maka kita pun harus merasakan sakit. Semua merasakan rasa sakit itu. Nah itu pemikiran yang holistik. Lalu Soekarno itu, ini contoh dari kerangka berpikir Soekarno yang sangat holistik. Yang berikutnya mengenai hubungan antara politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu dalam konsepsi pemikiran Bung Karno itu satu kesatuan konsep. Satu kesatuan konsep itu nggak bisa terpisah sendiri, nggak bisa. Jadi kalau seandainya masalah di hukum, ya pasti ada hubungan dengan politik. Termasuk olahraga tadi itu ya? Benar. Saling berkaitan ya. Misalnya begini, olahraga itu kan perlu juga untuk membangun yang namanya nation character building. Karena dengan berolahraga orang menunjukkan kebangsaannya dia. Kebangsaannya dia kelihatan. Kesuksesan dia di dalam meraih kesuksesan itu adalah kebanggaan juga. Ada pencapaian di situ. Nah, itu ya bangsa yang merasa mendapatkan medali terbanyak tentu bangga dong. Iya. Jadi ada rasa kebanggaan berbangsa dan negara ada di situ. Makanya kemudian konsep daripada Ganevo itu sebenarnya dalam yang tadi Mas Wikan tanya hubungan antara politik dan olahraga itu dalam konsepsi Bung Karno, olahraga itu kalau di KOI dia lebih menekankan bahwa olahraga itu mencari juara. Nah Soekarno di dalam konsepnya beliau Ganevo dia
foundation and character building satu. Yang kedua, dalam rangka membangun persaudaraan. Persaudaraan. Ya, dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu Mas Wikan, waktu besoknya kontingen Indonesia akan mulai bertanding dengan kontingen yang lain waktu games itu Soekarno mengundang mereka semua. Sebelum bertanding diundang dulu semua oleh Bung Karno. Lalu Soekarno mengatakan bahwa ingat, ajang daripada games ini adalah semata-mata untuk membangun rasa solidaritas dan kekeluargaan kalian dengan sesama atlet yang lain. Jadi bukan sekedar mencari juara saja. Iya. Jadi membangun ikatan persaudaraan. Iya, benar. Nah, itu kan suatu hal yang sangat mulia. Ya, saya rasa sekarang ini saya dengar juga itu konsepnya harus diadaptasi oleh games-games yang lain ya. Amin kalau seandainya mereka. Ya, saya pernah ada juga ada games yang mengatakan ya ini kita membangun persaudaraan. Solidarity games atau apa games gitu. Ya, saya pikir kalau ya itu mungkin mengambil konsepnya dari pemikiran Soekarno karena KOI jelas kan pernyataannya KOI. Kalau kompetisi untuk mencari juara. Iya. Games the games. Iya, games adalah games. Berarti bisa dikatakan agak KOI sendiri berarti ambigu juga atau bertentangan juga ya. Iya. Dia mengatakan jangan campurkan olahraga dengan politik, tapi pada praktek yang itu KOI juga ada kepentingan politik yang dimainkan juga di situ. Sedangkan Bung Karno mengadaptasi dari KOI, dia gunakan sebagai alat untuk menyampaikan tujuan juga, yaitu meningkatkan persaudaraan. Jadi nggak bisa memang dengan konsepnya Bung Karno politik tidak bisa dipisahkan, termasuk di olahraga ya. Ya, menarik sekali nih. Ganevo. Ini kau boleh tahu tuh waktu diselenggarakan Ganevo tuh tahun 63 ya? Iya benar. Dan waktu diselenggarakan itu pada tanggal 10 sampai 22 November ya? Benar. Tahun 2003 ya? Iya benar. Jadi pas pembukaannya bertepatan dengan hari pahlawan. Iya. Oh itu kenapa diperingatinya sebagai hari Ganevo juga ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, saya ingatnya aja nih Bung Sam, dulu ada berapa negara sih yang ikut Ganevo ini? Games of the New Emerging Forces ini? Ganevo ini untuk 3 kali sudah pernah 3 kali dirancang untuk dilakukan. Pertama itu tahun 63 diikuti kurang lebih 51 negara. 51 negara? 51 negara dari 4 benua. Dari 4 benua ya? Benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Dan Amerika. Ya. Khususnya Amerika Latin. Iya, negara Amerika Latin ya. Nah ini kalau kita lihat dari 4 benua ini memang juga lebih spesifik kepada negara-negara yang baru merdeka sebenarnya. Oh iya. Negara-negara baru merdeka. Jadi makanya namanya New Emerging Forces ya. New Emerging Forces. Nah 51 negara yang hadir dan diikutkan atlet kurang lebih 2.000-an. 2.000 atlet ya terlibat di situ ya. Wah, ini menarik sekali Pak. Tahun 63 ya cikal bakalnya ya. Nah, ini kan suatu mau bisa dikatakan kalau merupakan bagian sejarah dari Indonesia dan merupakan suatu suatu konsep yang dicetuskan oleh Bung Karno ya pada tahun itu. Ini kan merupakan bagian sejarah yang dahsyat kan. Benar. Ya, Indonesia zaman segitu loh. Udah sekali. Gitu. Nah, dengan adanya event Ganevo yang sudah terjadi ini nih, ya, apa sih implikasinya atau apa efek dahsyat bagi bangsa Indonesia atau bagi Indonesia dengan diselenggarakan Ganevo ini? Apa nih implikasinya bagi Indonesia? Efek dahsyat lah. Momentumnya udah dahsyat sekali. Iya. Jadi kalau saya melihat seharusnya ini menjadi sebuah istilahnya apa ya Mas Pikan ya? Bagaimana? Ini kan suatu event ini yang sudah terjadi itu akan menimbulkan efek dong. Iya betul. Iya enggak akan menimbulkan efek. Nah ini dalam pandangan Anda itu efek apa nih kira-kira yang ditimbulkan dari adanya event ini? Oke. Saya kalau mengamati karena kan kita tidak pernah
terlibat ya. Oh iya, sebelum kita lahir kan itu. Sebelum kita lahir. Iya. Jadi kalau saya melihat efek yang didapat itu adalah bangkitnya rasa kebanggaan pada diri sendiri sebagai bangsa Indonesia, satu. Ya. Dan yang kedua, posisi tawar atau bagian posisi Indonesia di mata dunia internasional ketika itu ada dengan adanya games itu. Oh, nah ini kalau boleh saya tarik dengan konsep-konsep pemikiran dulu. Koreksi saya kalau salah ya. Nah, jadi Bung Karno itu mempunyai konsep untuk menaikkan kembali harkat dan martabat secara umum adalah bangsa-bangsa yang baru merdeka, khususnya bangsa Indonesia. Ya, betul. Artinya kan Indonesia ini sudah dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Ya. Berarti harkat dan martabat kita sebagai bangsa itu kan sudah sampai kepada titik yang paling bawah, bukan nol lagi, minus barangkali kita. Benar. Jatuh sekali gitu. Nah ini kan perlu dikembalikan lagi harkat sebagai bangsa dengan posisi yang sejajar dan setara. Ya, betul. Jadi kalau kita katakanlah berhadapan dengan bangsa Belanda saat ini, itu tidak dengan rasa sebagai inferior. Benar sekali Mas. Tidak merasa didominasi mereka. Benar Posisi sekali. kita sama dengan Anda. Benar sekali Mas. Jadi ini lebih kepada untuk mengembalikan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Jadi dengan adanya GONIFO ini bisa dikatakan kita kan mampu sebenarnya. Kita bisa berbangga. Kita pernah bikin Asian Games, kita pernah mampu melakukan GONIFO dan Asian Games. Itu berarti dua hal ini tentu secara umum adalah kalau manusia atau orang-orang sudah mampu melaksanakan sesuatu dan selesai dengan baik, itu akan kepercayaan diri itu akan meningkat. Ya. Jadi dampaknya itu Mas Wikan, benar sekali Mas Wikan. Dampaknya kebanggaan diri terhadap nation atau negara Indonesia itu ada. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bagian dari konsep Bung Karno yang nation and character building itu. Benar sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Soekarno dan GONIFO itu kan sebenarnya untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang patut diperhitungkan sebagai bangsa yang besar karena memiliki konsep-konsep yang bisa digunakan, konsep-konsep yang juga ditawarkan untuk pembangunan kehidupan dunia yang lebih baik. Jadi ini kan sebuah konsep yang ditawarkan yang kemudian bisa direalisasikan. Artinya tidak hanya menawarkan konsep, tapi sudah dilaksanakan juga konsep-konsep ini dan orang bisa melihat impact-nya pada dunia. Nah ini memang apa yang dilakukan oleh Soekarno ini ya dalam pandangan saya ini yang disebut dengan revolusi di dunia olahraga nasional. Revolusi di dunia olahraga nasional? Revolusi seperti apa tuh kira-kira? Kenapa saya mengatakan begini? Pertama, kita ini bangsa baru merdeka. Ya, pada saat itu 20 tahun merdeka, dinamika politiknya cukup kuat, menentang keinginan untuk dijajah lagi. Oh iya. Dijajah lagi. Sejarah membuktikan perjuangan kemerdekaan kita panjang nih. Setelah merdeka masih perang lagi tuh, mempertahankan mereka susah juga tuh. Nah, lalu kita mampu melakukan sebuah event olahraga. Ini kan sebuah secara tidak sadar, ini kan hal yang dilakukan Soekarno ini kan untuk mengupgrade yang tadi Mas Wikan bilang, yang disebut dengan harkat dan martabat orang Indonesia itu upgrade dengan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu hal pada skala internasional. Oh iya, jadi ya apa ya? Ya memang meningkatkan kepercayaan diri juga sebagai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mampu loh kita melaksanakan ini. Dan itu dalam rangka untuk yang disebut itu tadi Mas Wikan, nation and character building. Nation and character building. Di balik semua hal yang dilakukan oleh Soekarno sebenarnya ada upaya untuk pembangunan nation and character building. Kepercayaan diri ditambahkan sehingga kemudian mampu menjadi bangsa yang unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Iya. Itu sebenarnya inti daripada upaya Soekarno juga dalam melakukan Games of the New Emerging Forces ini. Jadi bisa dikatakan dari dulu, dari zaman dulu itu Bung Karno sudah menggagas suatu revolusi mental ya.
Sebenarnya sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Jadi kalau sekarang digaungkan revolusi mental itu bukan hal yang baru Ya, sebenarnya. revolusi mental itu digagas oleh Soekarno itu secara sempurna konsep itu muncul itu tahun 59. Tahun 59 Ya, revolusi mental. Revolusi mental. Di mana Soekarno menawarkan revolusi mental dengan USDEK sebagai kekuatan utama mental masyarakat Indonesia untuk membangun negara Republik Indonesia tahun 59. Tahun 59. USDEK itu apa nih? Boleh dijelaskan sedikit USDEK itu? USDEK itu konsepsi Bung Karno mengenai Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, kepribadian nasional, ekonomi terpimpin, dan demokrasi terpimpin. Oh, nah, berarti kalau bisa saya analogikan sedikit ya dalam hal ini, berarti kan sebelum Indonesia mampu membangun, melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan segala sesuatu dalam bangsa Indonesia, itu berarti dibangun mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Gitu. Baru hal-hal lain itu akan mengikuti. Nah, nation and character building itu sebenarnya bukan hal baru yang dibangun oleh Soekarno di tahun 9. Yeah. Nation and character building itu sudah mulai dibangun Soekarno ketika dia menciptakan organisasi yang namanya PNI. Oh, ketika beliau sebagai tokoh pergerakan dulu tuh ya. Iya. Di sana dia sudah mulai membangun konsep nation and character building dengan organisasi tersebut. Yeah. Dan itu mewujud dalam kemerdekaan sebenarnya. Masih mengingat sejarah tentang Ganevo ya? Oke. Saya nggak tahu. Selain Ganevo dari literatur yang sejarah sekarang itu ada istilah Conevo. Oke. Gitu. Conference of the New Emerging Forces. Nah ini korelasinya bagaimana dan Conevo itu sendiri apa gitu? Apakah games? Tapi ini konferensi. Ya. Nah itu bisa tolong jelaskan. Jadi maksudnya ini kan bisa dikatakan suatu impact atau implikasi dari adanya Ganevo ini kan. Ya, sampai kok ada istilah Conevo, Conference of the New Emerging Forces. Tolong jelaskan bersama. Jadi Conevo ini, Ganevo ini adalah sebuah event olahraga internasional yang digagas oleh Soekarno. Ya. Itu dalam dimensi sosial budaya lah kita anggap. Ya, sosial budaya. Olahraga sosial budaya ya. Nah, dalam dimensi politik itu Soekarno mencanangkan atau mengeluarkan sebuah konsep tentang Conevo, yaitu Conference of the New Emerging Forces. Conference of the New Emerging Forces ini. Ya. Conevo itu dalam dimensi politik adalah sebuah lembaga internasional yang mewadahi negara-negara baru merdeka atau emerging forces. New emerging forces ini. Itu dalam berkontribusi bagi pembangunan tatanan dunia. Oh iya, jadi mereka punya peran dan punya bargaining power yang kuat juga ya. Jadi Soekarno membangun sebuah lembaga internasional yang bisa berkontribusi bagi tatanan dunia. Oh iya. Tetapi lembaga ini hanya meliputi negara-negara yang pro terhadap konsepsi Bung Karno mengenai penghapusan penjajahan di muka bumi. Berarti bisa dikatakan ini hanya untuk negara-negara yang pernah dijajah nih. Iya. Kalau negara yang menjajah tidak lah ya, nggak mungkin. Mereka tentu tidak mau. Karena keinginan untuk menjajah itu kan menjadi karakter. Berarti memang sesuai dengan yang dikemukakan itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Benar. Itu konsepsi yang mau dibawa Bung Karno dalam Conevo. Diwujudkan oleh Soekarno melalui Conevo. Nah, Conevo ini sudah pernah terjadi belum? Atau sudah terlaksana belum Conevo? Nah, Conevo ini sebenarnya setelah Ganevo ini dibuat dalam dunia sosial budaya. Nah, Soekarno mau mengarahkan Conevo ini kepada dunia politik dengan Conevo itu tadi. Conevo tadi, conference tadi. Conevo ini sudah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 65. Tahun 65? Ya.
dirancang waktu direncanakan ya oleh Soekarno untuk dilakukan pada tahun 65 ya. Dan konstruksi dari lembaga ini adalah pembangunan pertama itu pembangunan gedungnya, yaitu gedung DPR sekarang, DPR MPR. Oh, gedung DPR MPR di Senayan itu adalah gedung yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan Conference of the New Emerging Forces dalam membangun tatanan dunia yang baru, yang baru berdasarkan pemikiran Bung Karno. Oh, jadi kalau Konevo ini terjadi, kalau seandainya memang terjadi pada tahun 60 ya, maka tempatnya akan dekat gedung DPR sekarang. Gedung DPR sekarang ya, berarti gitu. Berarti ternyata gedung DPR itu dulunya adalah gedung Konevo. Iya. Ya. Gedung yang diperuntukkan untuk Conference of the New Emerging. Itu kenapa dikatakan menyaingi gedung PBB di New York ya? Iya, betul. Iya. Luar biasa sekali konsepnya ini, menarik sekali. Nah, tante baru tahu kita ternyata Ganevo itu impact-nya dan ceritanya panjang juga ya, dan itu merupakan memberikan satu efek-efek yang dahsyat bagi bangsa kita sampai saat ini ya. Dan bisa dikatakan sampai sekarang ini bisa dikatakan Indonesia merupakan dari segi politik aja kita bisa Indonesia dalam region Asia Tenggara dan Australia itu punya posisi yang kuat juga ya. Gitu ya. Artinya ya dari pihak Australia juga memperhitungkan dan penting Indonesia bagi mereka, dan kawasan region Asia Tenggara juga penting. Ya. Gitu. Luar biasa sekali nih. Nah, nih sebelum menutup nih Bung Salman, Bung Sam ini ya. Nah, khususnya bagi para saudara dan generasi muda nih, ya enggak? Apa pesan Anda bagi generasi muda atau para Soekarno muda secara khususnya dalam membantu tetap menghidupkan semangat Ganevo ini ke depannya? Ya, kalau di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswa UBK yang menyandang gelar sebagai Soekarno Muda ya, ini spirit daripada Ganevo itu kan spirit kekeluargaan, spirit apa istilahnya, persaudaraan dan persatuan tentunya, yang kemudian perlu menjadi dasar pijakan dalam hubungan yang kalian bangun dengan siapapun. Tapi yang kedua, bahwa dengan sejarah yang telah menunjukkan bahwa kita pernah melakukan Ganevo, maka spirit kepercayaan pada diri sendiri itu harus menjadi dasar yang harus dipegang. Jadi yang tinggi harus tingkatkan ini pegang dulu ya. Oleh semua kalangan mahasiswa, pemuda, Soekarno muda, sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan dalam langkah ke depan. Kalau seandainya ke depan menjadi pemimpin, Anda tetap mampu menunjukkan bargaining position yang baik dengan bangsa-bangsa lain. Ini paruh mencontoh Bung Karno ya. Iya. Dan satu lagi nih yang sebagai dalam rangka pernikahan dari pahlawan tentunya dalam pahlawan ini nyanyi juga. Lupa tuh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh lupa. Bahaya nih. Kalau kita nggak lupa, lupa hari pahlawan. Dalam rangka pernikahan dari anak pahlawan gitu ya. Ya, Bung Karno pernah menyampaikan kan, selain jas merah tadi adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Itu disampaikan oleh Bung Karno. Nah, apa pesan dari Bung Salomo nih, terutama untuk para Soekarno muda khususnya maupun generasi muda atau netizen dalam peringatan Hari Pahlawan ini? Pesan-pesan khusus barangkali. Ya, pertama itu kita tahu Hari Pahlawan itu kan dijadikan Hari Pahlawan karena ada peristiwa ya. Peristiwa apa? Peristiwa pertempuran 10 November. Iya, betul. Sampai 22 November sebenarnya. Sebelum. Betul. Pertempuran yang melibatkan semua rakyat Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah bangsa yang merdeka
bukan terberikan. Bukan dikasih Jadi, merdeka ya. itu. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sebuah pemberian, Bukan pemberian ya bukan kemerdekaan sebuah kita. pemberian, tapi hasil perjuangan. Oh iya, kemerdekaan Indonesia itu hasil perjuangan. Hasil perjuangan. Perjuangan, kerjasama, persatuan untuk mencapai kemerdekaan. Ya, benar sekali. Jadi Soekarno pernah mengatakan bahwa ingatlah generasi-generasi bangsa, Ya. bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita Ya. itu bukan didapat dari Pemberian dari pemberian. Ya. Kemerdekaan kita itu didapat dari perjuangan, keringat, darah, harta, Ya. harga diri, Bahkan jiwa juga. bahkan nyawa. Ya. Dan itu sudah terbukti dengan peristiwa 10 November. Ya. Nah, pada momen ini maka yang perlu menjadi pegangan adalah bagaimana kalian berkontribusi menjadi pahlawan-pahlawan di era kekinian. Ya, ya. Itu harus menjadi refleksi yang cukup dalam dari kalian generasi zaman sekarang, karena setiap zaman punya generasi zaman. Ya. Dan setiap generasi zaman punya pengorbanan, Ya. punya dharma, Ya. untuk tetap tegaknya negara. Untuk negara Ya, kita. oleh karena itu, pilihlah bagaimana kamu berdharma untuk bangsa. Berdharma untuk bangsa. Ya. Sebagai penghargaan kita pada para pahlawan kita. Dan semua orang di Indonesia ini, generasi muda harus punya dharma untuk negara. Kalau bukan kita yang berdharma untuk negara, Ya. mau siapa lagi? Mau negara kita kok. Ya. Ya, ya, ya. Mungkin itu saja yang menjadi spirit untuk generasi muda, Soekarno muda, untuk menjadi dasar pegangan menghayati Hari Pahlawan yang hari ini kita rayakan. Saya angkat topi untuk semua pejuang-pejuang 45, semua pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan yang hari ini saya menikmati itu semua. Kita semua menikmati di Ya, sini ya. ya. Bisa duduk tenang ngobrol-ngobrol ya. Ya, betul sekali. Baik, ini ya membahas tentang bagian sejarah yang hampir terlupakan. Kita waktu juga yang memulai kita semua ini, akhirnya waktu jualan yang mengakhiri semua ini ya. Kalau kita bahas terus menerus ya mungkin 4 semester nggak bisa habis kali. Ya, baik, ini kayaknya kita mesti berakhir ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada para teman-teman, sahabat-sahabat kami, para netizen, khususnya para Soekarno muda yang sudah bergabung dan menyaksikan IG Live hari ini yang temanya luar biasa dan membahas tentang Hari Ganevo. Ini adalah bagian sejarah kita yang nyaris terlupakan. Ya, terima kasih dan tetap ikuti terus channel kita, IG Live kita. Anda bisa mengikuti di YouTube, ya. Dan kalau ingin membahas tentang lebih jauh dan memahami tentang ajaran Bung Karno, jangan lupa Anda bisa bergabung di Universitas Bung Karno, karena ajaran Bung Karno hanya ada di Universitas Bung Karno. Oke. Dan untuk Bung Solomon, Bung Sam, Ya. terima kasih atas waktunya dan kesediaan untuk sumber kita ya. Luar biasa sekali. Ini sangat membangkitkan semangat nasionalisme kita. Ya. Untuk kedepannya barangkali tidak ada momen seperti ini lagi, bersedia kan sebagai narasumber? Siap. Ya, terima kasih Bung Solomon. Terima kasih juga. Saya Wikan Sugandi, saya menyampaikan terima kasih. Merdeka. Merdeka.